Oke. Bingung gue mulai udah lama. Wah, udah balik lagi. Kembali lagi ke Jerbik Podcastnya binatang liar, bener ya? Iya benar. Gue mau aus sih tadi. Oh jangan, ulang lagi. Jangan. Kepanjangan ya. Agak kurang Oh, sih. iya. Untung kan ngomong gitu kan, jadi nggak harus kan. Kita kedatangan nih Tamu. klien tercinta kita sebenarnya. Bisa dibilang tercinta. Alhamdulillah ya. Karena kerjasamanya lama banget. Lama, masa lama udang gitu kan. Terakhir itu kalender 2019 ya kita. 19. Tapi tetap keep in touch kan kita. Tetap keep in touch, tetap kayak Mas project dong. Iya, apa. walaupun diundang pitching tapi belum rezekinya waktu Iya. itu. Iya, betul. Tapi tetap ada kan? Ada, betul, Kita. alhamdulillah. Bukan saya aja yang megang gitu. Betul. Project terbesarnya kalender. Kalender. Iya. Aja, udah. Enggak dong. Sebelumnya ada juga dong. Apa? Ini nggak besar sih. Yang itu, yang apa namanya? Yang Video. Oh, iya. Video Terus bapak presentasi. Bikin PowerPoint. Iya Iya. kan? Udah, cuman- Banyak loh itu. cuman gitu doang. Walaupun bukan saya. Kayak kita salah. Tetap nggak dianggap. Gak bersyukur emang kita Iya, anaknya. bener. Kita Paling tuh akui. ya 1% lah dari revenue kita. Wow, sombong. Kalau di agama saya itu katanya harus bersyukur. Oh iya, Jadi harus benar. tambah lagi. Benar. Harus Masih panjang tapi. apa? Cukur. Oke. Gitu juga. Oke, kita banget ya. Masuk lagi. kita kedatangan nih Yana Maliana. Gak susah namanya diulang-ulang doang ya. Yana Maliana karena orang Batak kan gitu kan. Enggak. Sunda dong. Hah? Sunda Oh dong. Sunda ya. Oh ya Sunda. Karena orang Sunda jadi Yana Maliana. Betul, diulang-ulang aja. Iya. Bu, nggak usah Oh, nggak usah. Nggak usah dapat Nggak usah tepuk tangan dipenggalang. kayak Iya. gitu. Kayak acara TV. Bisa sih sebenarnya, tapi janganlah. Boleh. Mas Yana nih di mana nih kerjanya nih Mas Yana? Boleh disampaikan? Sekarang kerja di salah satu perusahaan teknologi dan informasi. Asik, iya sih. Ya sebut saja Lintas Arta ya. Lintas Arta. Kenapa Lintas Arta apa hubungannya sama teknologi informasi Mas Yana? Lintas Arta karena kan kita dulunya itu adalah perusahaan yang memegang administrasi keuangan bank. Ini serius ya ini. Kayak saya kayak lagi press conference jadi. Tapi benar Lintas Arta, kalau melintas Arta itu kan uang. Oh, Jadi, Arta tuh uang. Arta itu uang. Arta Artos. Graha berarti Arto. Arta itu Arta uang. bahasa Jawa ya atas deh. Sunda. Ntar saya googling dulu ya. Oh, Arta itu artinya. Arta itu uang. Jadi memang tempat melintasnya uang karena memang kantor kita tuh dulunya memegang administrasi keuangan dari klien kita yang bank-bank waktu itu. Bank-bank ya, bukan Bamba waktu itu. Iya. Oke. Oh, makanya itu. Lu posisi sebagai Corporate Communication. Menarik. Ini menarik nih. Iya, Makanya- walaupun perusahaannya IT tapi bagian komunikasi. Jadi saya tidak mengerti IT. Jadi nggak Nah. bisa ngebenerin install ulang, nggak bisa. Betul. Jadi wifi mati juga Nggak lah bisa. ya, nggak bisa ya. Reset dulu aja pokoknya. Iya benar. Kalau anak itu Itu paling utama ya. Ajaibnya itu bisa bener ya. Setelah reset, bener itu yang rusak itu. Benar. Makanya kan teman-teman juga penasaran nih pasti apa sih ada part-part apa aja sih sebenarnya yang agency handle. Biasanya kan ada markom, brand manager, korkom. Salah satu nih korkom nih. Betul. Biasanya part-part yang tempat kita ketemu, tempat kita Betul. nanya ada project nggak, Betul. ada peluang bisnis nggak, biasanya korkom salah satunya. Betul. Dan di sini kita undang karena memang anak yang nggak asik, makanya kita undang nih ke sini ya kan. Wow, Karena kalau dihina asik ya. kan PTI. Tetap asik. Bukan tetap asik dok, makin asik aja gitu. Tetap asik apa ya? Itu ini dong, apa kabar dunia tetap Oh, iya, asik. iya. Gimana lah? Iya, Sejaman lagi kan? Ini kita nggak masuk ke topik nih kayak gini nih. Bos jangan lihat TV kamera. Oh iya kamera. Kamera beda soalnya TV mana kamera. Sorry. Nggak biasa depan kamera. Ya. Ngomong-ngomong biasa soal kamera. Ini menarik nih dari CV Mas Yana nih. Sebelumnya dari Net TV Oke. ke RTV Oke. ke Lintas Arta. Iya. Iya. Nggak berani sebenarnya mau jelasin soal begitu tapi Jangan, nggak ada. Enggak, ini nggak mempengaruhi apa-apa. Iya. Cuma lagi senang aja gini-gini. Iya. Legend kan jadi. Menarik nih, kenapa lu dari media terus pindah ke Korkom sebuah perusahaan IT lagi malah?
Sebenarnya seru-seruan aja karena kan memang suka banget komunikasi ya. Suka ngomong kan waktu di TV kayaknya udah cukup aja gitu. Diplomatis jawabannya, enggak apa-apa ya. suka komunikasi kan. Udah di lapangan terus kan waktu di Net TV, di lapangan juga, di RTV di lapangan juga. Tapi kayaknya seru nih buat merambah satu tingkat lagi untuk jadi korkom, dan memang masih satu ini kan, satu line gitu. Sama-sama berkaitan dengan komunikasi gitu. Kalau dulu mungkin waktu jadi wartawan sering juga tuh berhubungan dengan korkom, dengan PR gitu kan. Betul. Nah sekarang pengen tukeran nih, pengen juga ngerasain jadi PR yang berhubungan dengan wartawan itu gitu. Tapi berhubungan ya, bukan berhubungan yang lain ya. Berkomunikasi gitu ya, berinteraksi gitu sih. Tunggu dulu, dikonfirmasi dulu. Berarti di Net itu wartawan? Di Net itu wartawan, jurnalis. Dimulai itu dengan sebenarnya sebagai video jurnalis. Jadi kamera person lah ya, video jurnalis. Asik. Jadi waktu itu angkatan pertama Net. MDP 1 angkatan pertama semua itu. Angkatan pertama Net TV. Emang sebelumnya udah ada senior-senior yang dari TV lain sih. Cuma untuk media development program angkatan pertama. Waktu itu divisi news semua laki-laki itu harus jadi video jurnalis itu. Reporter. Video jurnalis, campers. Kita namanya video jurnalis. Kenapa video jurnalis? Kita bisa mengoperasikan kamera atau video gitu kan, tapi kita bisa jadi jurnalis juga. Jadi harapannya dengan itu kita bisa bekerja sendirian gitu. Bisa jadi reporternya, bisa jadi kamera personnya. Jadi bukan campers atau jurnalis gitu. Hemat lah. Iya. Tapi gua awam nih, gua konfirmasi. Berarti lu yang pegang kameranya? Pegang kamera awalnya. Dia nge-setting lah. Enggak, kameranya yang di bawah gitu kan ya? Kamera-kamera yang kamera broadcast. Camcorder. Iya, PMW 200 gitu loh. Jadi memang kamera person awalnya. Cuma kemudian ketika jalan 6 bulan, kayak ini orang nih bacot ya gitu. Jadi kayak itu tuh geser gitu-gitu. Bacotnya bacot nih. Jadi ada satu momen di mana waktu itu liputan mudik. Liputan mudik, gue itu jadi video jurnalis, kamera person gitu di belakang kamera. Tapi ada latihan kan, ada latihan sebelum mudik itu kan hajatan akbar bagi para wartawan televisi di Indonesia gitu kan, karena laporan mudik itu. Ada latihan terus beberapa bulan sebelum bulan puasa gitu. Nah gua tuh kamera person sebenarnya tugasnya, tapi kemudian lagi ngeset temen gua VJ, gua depan kamera terus gua ngomong. Nah ternyata nih orang nih ada potensi nih. Iya bacot banget nih, bisa banget ngomong nih. Dari situlah kemudian setelah beres liputan mudik akhirnya didapuk menjadi reporter. Dapuk buat masak. Dapur. Ya. Jadi reporter di depan kamera, akhirnya dari situ lanjut terus tuh. Jadi reporter terus gitu sampai akhirnya ke RTV pun jadi reporter juga. Gitu. Pertanyaan gue, dapat boots enggak? Dapat boots. Net kan dapat. Aduh. Keren tau bootsnya. Ini sebenarnya boleh diomongin nggak ya? Nggak tahu Net. Nanti tinggal netnya aja. Tapi waktu itu kalau boots itu keren banget kan ya. Tapi kita beli sendiri sih bootsnya. Oh, cuman celana sama baju dapat, name-tag sih itu pokoknya dapat. Cuma kalau boots sih kebetulan beli sendiri. Tapi harus sama. Harus kayak begitu warnanya gitu. Kalau nggak pakai sepatu boots warna itu, ya harus pakai sepatu hitam polos. Hitam polos, literally hitam polos. Converse nggak apa-apa tapi hitam polos. Tapi asal hitam polos aja gitu. Jadi kalau ada tahu ini kita semua spidolin. Serius? Karena nggak boleh pakai yang ada warnanya gitu waktu dulu ya. Menarik. Jadi waktu itu bikin seragamnya di mana ya itu Net? Jauh banget. Jauh banget. Oh nggak ngomongin fashion industry ya? Enggak ya? Tapi bisa jawab sih. Intayo waktu itu ya. Tahu ada di sini kan soalnya. Walaupun memang akhir-akhir udah ganti. Ya mungkin udah mulai berkurang ya. Dari Net terus Kompas bikin kan. Tapi kan itu seragam tuh jadi nambah ini ya, nambah kekerenan gitu kan jadinya. Anjing keren banget nih. Kita kebetulan juga kepikiran sih mau bikin seragam. Iya. Batik kan kita ya. Batik Milan kan. Iya. Jadi ada momen waktu itu ke Bandung terus tiba-tiba saya bukan siapa-siapa gitu kan. Diajakin foto gara-gara pakai seragam aja. Gila ya. Branding tuh penting banget. Iya benar. Menarik. Dari Net. Terus kenapa lu ke RTV tuh? Apa sih masih tangan lu? Tangan lu pegel. Jangan gitu. Net TV kan maksudnya notabene-nya tuh media paling paling mencuat kayak TikTok sekarang lah. Kayak gitu, kayak zaman dulu tuh kayak gitu. Terus juga RTV yang gue nggak pernah nonton sama sekali. Lu mau nonton RTV sama? Kenapa lu kaget? Tapi nonton Tayo dong. Nonton di YouTube dah. Iya. Karena itu terlalu Tayonya gitu kan. Apa ya? Mencoba sesuatu yang baru dan mengupgrade harga.
Oh, Karena kan pada dalam hal karir ya. betul. Yang kita cari kan pada akhirnya nggak usah bullshit pengalaman baru lah segala macam. Itu kan harga juga kan. betul. Nah itu dia sih, pengen naikin harga. Tapi harusnya naikin kan ke perusahaan yang naik ya. Ya tapi kalau ada yang bayar, Bukan, aduh salah lagi ngomong. Maksudnya naik itu kan maksudnya Antara- ya udah deh nggak jadi deh gue. nggak apa-apa asal bukan saya. Salah lagi gue. Apin jago kok ngeditnya. Iya sih, upgrade harga sih. Hmm. Gitu kan pengalaman baru juga kayak udah cukup gitu. Perasaan waktu dulu kayak 4 tahun kayak lama banget gitu kan. Waktu dulu. Betul. Padahal Lebih sekarang net 4 tahun. 4 tahun, kurang sebulan, kurang 2 bulan gitu. Nggak nyampe 4 tahun 3 sih. tahunan lebih lah ya. Ya, cuma kayak katakan mungkin masih muda ya, terus kayak milenial banget kan. Betul. Tetap disuruh beli boot sendiri. Gak. Udah 4 tahun loh. Tapi iya sih. Makanya lu ke RTV di situ pindah. Tapi naik pangkat juga. Naik pangkat, jadi senior. Oh ya nggak masalah lah. Iya, yang penting kan gajinya naik juga kan. Iya Ya, walaupun benar. memang tidak lama sih di situ. Tapi gue penasaran, kalau jurnalis gitu lu bikin skrip lu sendiri atau udah dibikinin? Jurnalis itu tergantung. Kalau jurnalis sebenarnya bikin sendiri. Mungkin orang-orang yang lihat ya di luar sana kita tuh termasuk gue waktu awal masuk ke net itu gue pikir ketika gue ngomong depan kamera, gue tuh tinggal baca doang. Iya. Ternyata itu hanya untuk presenter yang ganteng dan cantik. Pakai prompter lah ya. Pakai prompter waktu disediain gitu kan. Ya. Tapi pada hakikatnya ketika di liputan mudik itu kita nyari sendiri. Kita nyari sendiri beritanya. Ngafalin berarti. Sebenarnya jangan ngapalin sih. Maksudnya kita ngerti gitu. Ngalir aja jadi. Ngalir aja, jadi kita liputan sendiri, kita nyari materinya sendiri, terus kita omongin tuh Oke. apa yang kita pahami soal itu. Jadi emang nggak cuma baca. Kalau baca kan pakai prompter di studio. Iya. Itu memang artis ya. Betul. Dan yang cakep, yang cantik gitu kan. Kalau Iya. saya kan tidak, mungkin ada posisi itu gitu kan jadi di lapangan gitu. Jadi Kan ada sendiri. cantik enggak? Oh Mas Yana kan. Iya. Ganteng sedikit namanya. Tapi ini ada pertanyaan yang lu boleh jawab, boleh nggak? Atau nanti kalau lu bilang edit kita edit. Kalau misalnya lu bikin liputan gitu, ada titipan nggak sih? Harus kayak gini nih, supaya gini, Oh supaya. itu titipan uang atau? Ya, gua kebayang ya, karena kan Tergantung liput apa dulu, komudik apa yang dititipin? bisa aja om kayak Oh, dia di bagus kota. nih nggak jalan mudiknya ini Oh sih. iya. Ya ujung-ujungnya paling kalau ada titipan dari sales ya. Oh. Nah, itu iya, ada iya. kan kayak blockingan kayak Iya, gitu iya. kan. Terus ada titipan-titipan mungkin kayaknya sebenarnya ini kayak sesuatu yang awam juga kali ya, ada kayak wartawan-wartawan Cerah tuh berarti tuh. Awan. Oh itu, oke. wartawan-wartawan yang memang nyari sampingan aja gitu. Itu juga banyak juga, tapi kalau di TV bisa dibilang jarang sih. Oke. Kalau TV jarang, dan kita biasanya tugas itu ya sesuai dengan arahan dari si koordinator liputan itu. Iya. Nah sebenarnya kan kalau di TV juga kan ada yang tim harian, Betul. ada yang tim modul atau apa ya, feature ya, Feature. ada yang magazine juga. Nah kebetulan kalau gua lebih lama sebenarnya di modul atau di feature. Jadi memang kita sudah bikin suatu liputan tuh kayak yang sudah direncanakan lah gitu. I see. Jadi nggak yang tiap hari kita ganti liputan, walaupun kalau gua pribadi sebenarnya lebih seneng yang tiap hari Baru. ganti liputan. Liputan, Iya. betul. Karena kan kita bisa ketemu dengan topik yang baru, Iya, bisa ketemu orang-orang yang baru terus gitu. Dari jawaban lu gue tahu kalau lu pengen berkarir di TV lagi nanti. Jadi aman aja gitu. Iya sih benar. Enggak, kalau ngomongin passion ya. Kalau ngomongin passion memang apa namanya? Kalau passion memang lebih ke jurnalis ya. Kalau ngomongin passion. Passion lo. Karena seru gitu kan, bisa ketemu orang Dinamis baru lah. tiap hari. Ya, Dinamis. dinamisnya tuh seru gitu kan, karena kita bisa ketemu orang baru, hal-hal baru setiap hari, gitu kan. Dan kita bisa mengikuti zaman terus-terusan dibandingin kalau di korporat, karena korporat bisa ketemu, walaupun sekarang di bidang komunikasi, memang masih mirip-mirip sih, kita ketemu orang baru, tapi nggak sebanyak itu, gitu. Betul. Karena beda lah sih lingkungannya. Jadi kita juga bisa assume kalau misalnya lu nggak nyaman sekarang di posisi lu sekarang. Wah kesimpulan langsung menjurus. Wow. Enggak sih. Tapi kalau memang ngomongin nyaman, nyamanan yang sekarang. Iya jelas. Financially nyaman, Financially gitu. nyaman. Nggak harus panas-panasan gitu kan. Betul. Kalau dulu kan hitam ya, sekarang lebih hitam sih. Iya. Dia langsung mulai Tapi emang, ya gitu kalau ngomongin nyaman sih lebih nyaman sekarang. Financially. Oke, terus lu memutuskan dari RTV pindah ke Korkom. Ya. Waktu itu, lu dapat lowongan lah ya nih. Ya. Wah, ada lowongan nih. Lu apa namanya? Lu apply di situ, terus lu lakukan interview. Iya. Dan gue tahu banget, pasti mereka bakal lihat, oh anak media, pasti bagus nih untuk masuk ke corporate communication karena berhubungan sama media. Bener nggak hal itu?
karena nyambung ya. Karena itu yang gue jual juga waktu wawancara. Pasti Itu yang gue pasti jual banget. waktu wawancara gitu. Kenapa lu menganggap diri lu cocok sini? Karena ya gue pernah jadi media, Korkom itu biasanya berkenaan dengan media, handling media. Jadi gue udah punya pengalaman nih bagaimana menghandle media yang kadang-kadang ajaib juga nih gitu kan. Jadi gue pernah merasakan jadi ajaib gitu menyelesaikan media. Nah itu yang gue jual juga ke bos gue waktu itu yang wawancara gitu. Betul. Jadi memang satu line kan. Dan biasanya memang banyak banget orang-orang yang dari jurnalis larinya ke PR. Pasti PR. Banyak deh kayak karena memang apa ya jalurnya ke situ. Betul. Boleh dicek lah kayak humasnya KAI sekarang dulunya wartawan juga kan. Terus humasnya Pertamina dulu wartawan juga. Gitu. Betul. Karena kalau misalnya media kan hubungannya ke external communication sama internal ya kan. Betul. Eksternal itu kebanyakan tapi ke media stakeholders ya, ada shareholdersnya, ada ada pemegang saham, ada direksi gitu. Tapi salah satu yang kuat tuh media tuh, ya kan, makanya pasti banyak banget orang media itu ke Korkom. Betul. Bedanya adalah kalau misalnya dia ke Markom, nah jarang banget lagi tuh orang media ke Markom. Oke, marketing Communication ya. Tapi bedanya bener nggak sih Markom sama Korkom tuh adalah ya kalau marketing tuh ujungnya ke ke penjualan, nanti ujungnya ke awareness. Tapi kalau Korkom tuh emang ke media, tapi ujung-ujungnya itu bakal ke penjualan juga tetap. Karena branding perusahaan kan. Bisa dibilang kayak kalau yang menurut yang gua pahami ya, nggak tahu atau enggak ya. Kalau si Markom itu ke penjualannya secara langsung gitu loh, ke produknya kan. Yang dijual ada produknya. Kalau Korkom itu kita jualan tapi secara tidak langsung. Karena fungsinya Korkom itu kan sebenarnya menjaga image ya, menjaga citra gitu. Citra bukan hand body lotion ya, bukan citra image gitu kan. Atau penyanyi. Citra Lastik. Betul. Bapak tidak tahu ya? Ayo dong, cari dong. Apa nonton Idol ini? Citra Pariwara. Bagus. Ada lagi. Dia pada akhirnya menjaga citra. Fungsinya Korkom itu Menjaga aja, citra. menjaga citra. Kadang-kadang sederhana ya, kayak menjaga citra tuh kerjanya segampang banget gitu. Tapi di balik itu menjaga citra itu panjang banget. Yang harus kita lakukan gitu. Dan publik kita banyak juga gitu, yang harus kita tanganin gitu. Publik yang masyarakat umum, shareholder juga gitu, bahkan di internal pun harus kita jaga nih citra kita gitu. Makanya kalau di Korkom tuh ada yang internal, ada yang eksternal kan. Iya, jadi walaupun mungkin kedengerannya kalau gue kebetulan di kantor yang sekarang handlingnya internal. Kebetulan internal, terus ada eksternal, ada CSR gitu kan. Kalau di kantor gue ya, tapi pembagiannya, tapi di kantor ini kan beda-beda ya. Ada yang mungkin digabungin juga ya. Dan kenapa ada internal di banyak perusahaan? Karena memang si karyawan itu harus kita bentuk bahwa kantor tempat dia bekerja itu bagus, keren gitu. Jadi dia bangga. Jadi ketika dia bangga, dia bakal menginformasikan ke luar sana bahwa kantor gue bagus. Akhirnya kan orang-orang yang ketemu sama dia bakal terini juga ya, terinfluence juga kan. Betul. Oh, Lintas Harta. Oh, keren ya kerja di sana ya gitu. Kalau dibandingin kayak aduh nggak enak nih kerja di sana gitu. Itu kan bakal ngaruh juga ke yang lain kan. Nah, itu makanya kita harus menjaga citra kita di internal juga gitu. Hal paling miss apa yang lo lakukan sebagai Korkom ke internal? Hal paling kayak mungkin ponakan ya? Bukan. Paling itu nephew. Hal paling apa ya? Bisa sih ya. Hal yang paling kompleks deh atau enggak? Paling kompleks yang perlu lo kerjakan. Paling kompleks yang pernah lo lakukan sebagai internal communication, intercom ya. Hal yang paling kompleks ya. Internal communication. Halo. Itu intercom juga. Iya benar intercom. Apa ya yang paling kompleks ya? Intercom Mangga 2. Sebenarnya sih kalau gua kan apa intercom Mangga 2? Ada toko intercom Mangga 2 ada. Aduh, tahu tuh gua. Lo tahu? Udah lanjut. Apa yang paling kompleks? Yang paling kompleks. Aduh bingung lagi ya jawabnya ya. Kayak kalau intercom itu mungkin kayak mengenal karakter dari karyawan ya. Oh, lu berarti bakal jadi kayak HR gitu. Iya, kayak HR gitu. Iya, kurang lebih karena kan sebenarnya ada employee branding kan istilahnya ya. Ada intercom ya. Itu kayak dua hal yang berbeda tapi satu tujuan juga. Iya. Gitu loh. Jadi ketika kita mau menginformasikan gini loh, ketika ke external communication kita berhubungan dengan media, bagaimana si berita itu sampai keluar sana dengan baik. Nah, kita juga harus mengemas ke karyawan tapi dengan cara yang berbeda karena karakternya harus kita ngertiin juga gitu loh. Maksudnya berarti kalau misalnya ada corporate action dilakukan oleh perusahaan lo, itu lo bakal menyampaikan juga ke internal. Harus disampaikan juga gitu sih Kak. Misalnya kita bikin event nih, gitu kan bikin event. Karakternya kantor gue mungkin beda dengan kantor
kalian gitu, orang-orangnya. Itu mungkin yang harus kita kenalin juga sih. Betul. Menurut gua. Jadi cara pencapaiannya seperti apa, bikin eventnya seperti apa, gimmicknya harus kayak gimana, hadiah yang harus kita kasih kayak gimana gitu, supaya mereka tertarik lihat event kita dan pesan yang disampaikan itu bisa nyampe ke mereka gitu. Key point-nya tetap berarti intinya message ya. Message. Cara menyampaikan pesan Message. itu. Itu masa. Mikir kan? Iya, intinya pesan kan. Mungkin kayak sama sih. kayak grafik ya, ketika bikin sebuah desain segala macam, yang penting si message-nya itu Betul. nyampe. Agree, kan? agree. Intinya itu. Agree. Segimana kompleksnya pun, segimana bagusnya pun, kalau pesannya nggak nyampe, ya Agree. mubazir kan, sayang banget gitu. Mungkin ya itu makanya seringkali kita butuh teman-teman vendor grafik salah satunya kan untuk menyampaikan pesan itu gitu. Yang udah dilupakan ya. Nggak dilupakan. Oh, nggak dilupakan. Cuma belum menang aja. Terus Mas Hen, KPI-nya apa? KPI. Intercom ya? Iya, soalnya kan yang dilakukan kan intangible kan, Betul, maksudnya kayak betul. image-nya harus begini. Terus KPI-nya seperti apa? Tergantung sih kita, kalau di kita tuh ada yang namanya corporate image index. Oh, lu berarti ngelakuin survei. Tapi bukan kita yang pakai Iya, pihak ketiga juga lah, sih, third party juga gitu. Dari situ bisa kelihatan kan si internal tuh nilainya bagus atau enggak, eksternal tuh bagus atau enggak gitu. Baik lagi ujung-ujungnya karena kita kan menjaga citra. Ya. Nah, diukurnya lewat indeks itu. Nah, makanya ketika mengukur indeks itu kita ada beberapa apa nyebutnya ya? Parameter itu publik lah yang kita survei. Ya. Yang gue bilang tadi termasuk internal, ada media juga, ada vendor juga sebenarnya masuk. Oh, vendor juga masuk. Situ masuk juga pihak ketiga. Karena kan ketika bekerja sama dengan kita kan mereka juga bakal ngelihat kan. Betul. Misalnya Bayarnya lama. misalnya, Misalnya. Kita harta ngobrol bayar lama. Tapi nanti yang gede misalnya gitu. Misalnya itu, atau mungkin komunikasinya seperti apa, atau briefnya seperti apa gitu kan, itu ngaruh juga kan. Gitu. Ya. Jadi ya banyak sih apa istilahnya variabel atau responden lah gitu, termasuk si shareholder juga, internal, eksternal, media gitu. Itu akhirnya apa ya, membentuk sebuah apa ya, bukan interpretasi ya, citra lah. Karena kan dan citra itu memang berkenaan dengan komunikasi kan. Betul. Jadi benar-benar soal komunikasi gitu, dan apa ya istilahnya first impressionnya gitu. Ya, intinya itu pesan sih. Itu menarik sih. Jadi apapun kegiatan komunikasi ya, asal message-nya itu sampai, itu adalah berarti kegiatan yang berhasil gitu kan. Yang penting pesan sih. Jadi ketika kita udah buka GoFood, kalau nggak pesan kan nggak bener, nggak datang orang. Beda pesan. Capek gue. Oke. Tapi beberapa perusahaan, ini nggak tahu ya perusahaan besar atau perusahaan medium, gue nggak tahu. Ada beberapa dia tim korkomnya itu langsung under dari CEO-nya. Dari Lintas Sarta gitu nggak? Jadi apapun kegiatannya CEO itu mesti langsung directly tahu, inform gitu kayak. Betul. Kebanyakan memang kalau corporate communication itu walaupun tidak langsung tapi di bawah direksi langsung. Oke. Di bawah direksi, kayak di kantor gua kan Office of President Director, kan ada 5 direktorat ya. Dari 5 direktorat. Nah, direktur utama itu Office of President Director. Di bawahnya itu ada legal sama corporate secretary. Corporate secretary ada HCM, Human Capital juga kalau di kita ya, Human Capital sama Strategic Business Development. Apalagi itu pengembangan. Human Capital. Human Capital HR. Oh, HR. Kalau di kita Human Capital. Jadi di bawah Korsek itu baru ada legal sama si Korkom itu. Jadi kita emang langsung dibawa ke direktur utama gitu. Karena mungkin biar langsung tahu kali ya, karena kan menjaga citra perusahaan ya berarti kan yang megang perusahaannya harus tahu kan. Betul. Mungkin ya. Betul. Kebetulan dan di perusahaan gua kayak begitu gitu. I see. Cuma memang di beberapa perusahaan juga bagian komunikasi itu ada yang beda-beda kan. Maksudnya ada yang digabung sama Markom, ada yang dipisah sama Markom. Nah, kebetulan di kantor gua itu beda. Dipisah ya. Bahkan Markom aja kan divisi di direktoratnya itu di direktorat produk. Bagian produk kan pasti. Bagian produk jatuhnya. Kemarin sih dari bisnis, kalau sekarang tuh ke pengembangan juga sih, maksudnya pengembangan produk juga. Berarti lu tuh kan kurang lebih bypassnya ada di bawah direksi. Direksi itu si level berarti kan ya? Iya, si level. Berarti kan semua arahan datang dari si level. Berarti itu ringkih kalau si levelnya ganti arahan atau enggak? Mungkin sama ya, pasti ya. Kayak kita ganti menteri pasti ganti kebijakan kan. Karena kan kalau dalam bahasa Arab tuh ada namanya kullu ra'sin ra'yun. Sesuatu maghrib nih. Oke, terus setiap kepala itu punya pendapat yang beda-beda kan. Betul. Dan memang direktur utama itu punya kendali kan. Iya. Ya fungsinya direktur utama kan memang untuk mengendalikan si jalannya perusahaan itu kan, sama halnya kayak presiden atau menteri, fungsinya itu memang. Jadi ketika mereka berubah bisa jadi ganti, walaupun memang secara nilai korporat itu tetap
ada pakem-pakem yang harus kita Ikutin. jalani, Oke. harus kita ikutin gitu. Tetap ada di situ, jadi nggak akan jauh banget. Cuma mungkin keputusannya aja yang akan beda gitu dikit lah ya, ya. beda-beda Beda gitu. dikit. Karena tiap orang tuh beda. I Gitu see, I see. Dan kan kita sering nih megang project kalender nih. Mm-mm. Nggak Sering tahu, banget ya. kalender terus. Maksudnya ya menurutnya emang sepenting itu ya kalender untuk sebuah perusahaan buat menyampaikan pesan juga nih kepada Customer-customernya, Customer-customernya internalnya atau dan apa. segala macam. Heeh. Kalau menurut saya sih masih ya. Kok saya ya? Menurut gue kok jadi kayak Ya menurut Abdi juga begitu. Abi. menurut saya mah ya masih penting sih, karena kan di situ kita bisa kan kalender kan kita selalu taruh di meja kan. Betul. Ya kan kita selalu lihat tiap hari kan. Nah, di situ adalah momen kita untuk menunjukkan Nah sih. apa ya, membangun citra gitu, pencitraan yang biasanya kalau kita dengar kata pencitraan ini aja ya, pilpres gitu kan. Betul. Oh, ini salah satu untuk pencitraan juga, makanya kita biasanya ketika handling kalender itu nggak yang asal-asalan, karena itu akan merepresentasikan kantor lo gitu, dan itu akan bertahan 1 tahun lamanya gitu kan. Itu benar-benar harus menggambarkan kantor lo dengan baik gitu. Iya. Supaya bisa ketika ngeliat tuh, oh lintas saya, oh iya, oh, keren nih kalendernya, itu akan merepresentasikan sesuatu. Ketika kalau lihat kalender, aduh tipis banget nih bahannya gitu, itu kan pasti nggak enak Image-nya ya. kena juga ke Image-nya, brandnya. image juga kan, Iya, tadi iya, image-nya betul. juga. Kalau ketika wah bagus nih kalendernya, wah desainnya bagus nih, wah pasti mahal nih, wah pasti Iya. kantornya keren nih. Gitu. I see. Ujungnya ke situ, walaupun memang tidak secara langsung jualan ya sebenarnya ya. Padahal kalender hal sepele kan. Sepele Maksudnya kata, sih. kalender doang, tapi ternyata ada meaning-meaningnya Iya. gitu di balik. Dan prosesnya panjang kan. Gitu. Panjang Jadi- banget sampai pembayaran panjang. Iya, wow. Misalnya. Misalnya. Tapi prosesnya panjang juga kan, kayak misalnya dari pitching, terus kayak revisi-revisi ini nggak sesuai dengan nilai kita gitu kan. Betul. Ini nggak bagus gitu kan. Oke. Itu bisa nyampe berbulan-bulan kan, kalender doang gitu kan. Betul. Pas desain juga revisi dan segala macam lama. Iya, gitu. revisi. Makanya kita sering minta revisi kan. Betul. Karena ketika biasanya kan kita nggak cukup sekali ngecek ya. Betul. Pas kedua, oh ternyata yang salah gitu. Ketiga, Iya. oh ada yang salah lagi gitu. Iya. Pasti kalau vendor ini kesel deh gitu kan. Iya. Pas baca revisian, kenapa nggak ada yang kemarin sih gitu Iya. kan. Kita juga kan nggak bisa. Kita nggak pernah kesel. Nggak ya, Nggak nggak ya. pernah. Malah minim revisi kan kita kemarin. Iya betul. Emang iya ya? Enggak sih. Nggak satu suara. Soalnya gue eksekusi nih kan. Ya, dia tahu beres ini. Baik. Iya ya. Oke, gue pengen mungkin karena waktu udah mau habis nih, tadi udah di chat. Iya. 5 menit. Lah, berapa menit sih kita? 30 menit kan? Di kontraknya Nggak ada kontrak. Ada kontrak. Nanti ada uang transport. Oh, iya, iya. 4.000. 4.000. ya 2 jam berarti parkir. Udah 2 jam. Udah habis ya 2 jam ya? Jadi mungkin ada pesan atau ke teman-teman di luar sana tuh kayak kalau mau ke Korkom tuh kayak gini nih, hal ini nih yang perlu perdalam. Ini lo harus punya untuk Lo jadi harus Korkom punya. atau apa mungkin. Pesan ya? Mbak, Enggak. bukan. Gue ikut pedes ya manis. gak yang dingin pakai es. Pesan ya, bukan pesan kali ya. Kalau jadi corporate communication mungkin lo harus apa ya? Harus bisa menyederhanakan sebuah pesan. Karena pada akhirnya itu orang tuh nggak mau menerima sesuatu yang jelimet. Agree. Kalau menurut gue ya. Apalagi bahasa perusahaan lo IT ya kan? Iya. Masa lu sampeinnya yang kayak Teknis banget, teknis iya, banget iya. gitu nggak kena. Sebisa mungkin disederhanakan. Mungkin pengalaman gue dari waktu jadi jurnalis juga. Kalau gue pribadi kayaknya ngelihat sebuah narasi yang tendensius itu kan gak enak ya. Ya. Tapi kemudian kita bawakan dengan yang lebih sederhana itu bisa lebih masuk gitu. Betul, Jadi sebisa mungkin lo harus menyederhanakan itu. Makanya kita juga suka bikin visual. Ya kan, kita minta request sebuah visual yang memang sederhana tapi ngena gitu. Ya. Jadi itu sih yang paling penting. Jangan cuma formalitas, pesan lo harus keluar gitu. Tapi bagaimana pesan itu bisa diterima dengan baik oleh publik yang lo sasar gitu, oleh audiens yang lo sasar. Gitu. Bakal pindah perusahaan apa enggak? Ups. Aduh. Terjawab. Bentar aja dibalik lah ya. Oke, berarti cukup menarik nih. Walaupun waktunya terbatas, tapi sebenarnya masih banyak nih. Gue masih banget. Masih banyak banget pertanyaan tapi dibatasin sama tim. Biar kayak yang lain gitu, stop dulu, ntar kita mulai lagi. Oh iya. Nanti kalau misalnya komen di bawah kalau emang mau Mas Yana lagi. Nah, Iya. cocok tuh. Kalau Atau Mas- saya yang menjadi hostnya. Nah, thank you Mas Yana udah mampir ke Thank you, Jirafik. thank you. Sangat mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misal pengen Mas Yana balik lagi ke media, monggo
belum. Maksudnya balik lagi ke sini ke Jirapik buat ngobrolin apa lagi boleh request. Boleh. Jangan lupa komen sama tekan tombol lonceng. Gue nggak peduli sih nonton aja. Gue nggak peduli jujur. Iya. Lu mau pinter nonton nggak pinter ya udah terlalu. Oke, baik kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Jirapik Podcast. Podcastnya binatang liar. Thank you Mas Yan. Thank you ya. Thank you Mas Yan.